Shalom, selamat pagi. Pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada guru mengingatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada musuh mengikatku, puji Tuhan. Tak ada musuh mengikatku, puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta dari baca renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, Shalom Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Bu Ami, selamat pagi. Pak Erwin, Bu Ira, selamat pagi. Bu Foni, selamat pagi. Sepsi, Pak Anton, Esther, Sepsi, good morning semuanya ya. Ayo kita baca dari Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Amin. Yang ayat 7 ini tidak sama ya ayatnya, di gadget sama di ini. Ayat Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Bu Ineke, selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Bu Tiar, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Amin. Jadi dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus menghadap Allah di Sion dan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Amin. Bukan makin lama makin lemah ya. Kekuatan rohani itu harus makin hari makin kuat. Amin. Tubuh ini memang makin hari makin lemah ya. Bertambahnya usia, makin hari makin lemah. Tetapi di dalam tubuh rohani kita, di dalam spiritual kita, kita harus makin hari makin kuat. Aku kuat, katakan aku kuat ya. Siapa yang hari ini pilek-pilek, batuk, rasanya ndak enak semua tubuhnya ya. Tapi ketika nanti kita habis renungan ini, pasti kuat kembali. Amin. Aku sembuh, aku kuat. Nah, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 4 ya. Kita temanya mendengar suara Tuhan atau dengar-dengaran pada Tuhan ya. Kalau kita membaca firman itu kan memperkatakan perkataan Tuhan ya. Dan telinga kita akan mendengar perkataan Tuhan itu. Amin. Amin. Yesaya. Kita baca Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Dengan perkataan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Amin. Jadi sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Ya. Mendengar itu bahasa aslinya syama, yang berarti to listen. Shema Israel ya. Tuhan berkata, dengarkan. Kalau kita belajar di kelas ya, kita sekolah berapa puluh tahun ya, lama sekali ya, SD, SMP, SMA. Nah itu pendengaran kita kan harus mendengarkan suara guru ketika mengajar ya. Demikianlah kata syama itu tadi. Mendengar dengan apa? Menyimak baik-baik. Kalau saudara cuma mendengar sepintas lalu, itu bukan syama ya. Kita bisa mendengar suara mobil, suara kereta api, suara orang bercakap-cakap ya. Kalau saudara yang paling bisa mendengarkan itu kalau di kelas saudara diem tapi murid-murid pada rame. Saudara mungkin tidak ngerti perkataan mereka tapi mendengar ya, tidak jelas. Mendengar tapi tidak jelas. Tetapi ini shema atau syama ini mendengar dengan menyimak ya. Artinya apa? Dalam keheningan kita mendengar suara kata-kata ibu guru atau bapak guru, menyimak baik-baik, menyimpannya di dalam hati. Dan kembali bisa mengingat. Itu yang namanya mendengar ya. Jadi jangan dengar-dengaran orang ngomong, gosip dan sebagainya lebih jelas daripada mendengar suara Tuhan. Nah, kok aneh ya, mendengar suara Tuhan ini ada hubungannya dengan perkataan ya. Dikatakan tadi, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ternyata telinga sama lidah ini ada hubungannya. Ketika kita mendengar yang baik, kita harus memperkatakan yang baik. Amin. Lidah kita harus digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperingatkan kesalahan orang ya. Jadi dengan lidah ini kita bisa mempergunakan dengan baik dan kalau kita mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi lidah kita ini dapat mendekatkan kita dengan Tuhan ya. Kalau kita tadi sudah memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lidah kita mengatakan bahwa kita tenang ketika kita dekat sama Tuhan. Jadi lidah kita ini dapat membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan telinga kita ini dengar ya, seperti seorang murid yang menyimak baik-baik kata-kata gurunya. Jadi kalau kita pagi ini mau mendengar suara Tuhan, agar kita berjalan makin hari makin kuat menuju Sion ya, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Siapa yang lemah hari ini, perkatakan firman Tuhan. Amin. Aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Tadi pagi jam 4 kami doa fajar itu mendengar kesaksian bahwa hamba Tuhan di Sumatera heran karena apa? Suaranya bisa habis, kakinya bisa tiba-tiba tidak kuat. Suami istri saudara ya, dua-dua ngalami kakinya tiba-tiba tidak kuat. Jadi kalau jalan harus merangkak, lemah tubuh dan sebagainya. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka melihat firman dan berkata, Rasul Paulus juga menderita kesehatan yang tidak baik ya. Juga menderita aniaya, tekanan dan sebagainya.
Kalau kita bergereja di Sumatera, di pedalaman, di dekat kebun sawit, di Balam, Riau sana ya, mungkin hal yang sama kita akan alami ya. Selain kekurangan semua fasilitas ya, tadi sempat sinyalnya naik turun, hilang tiba-tiba ya. Jadi beliau waktu kuliah mau ujian terpaksa harus pindah ke gereja 3 jam perjalanan ya, naik bis itu supaya dapetin sinyal yang kuat. Coba bayangkan saudara ya, susah apa enggak ya. Saya melihat, sudah membayangkan itu, waduh sangat susah. Harus naik pohon kelapa. Harus naik pohon nangka untuk dapat mendapatkan sinyal yang kuat. Tentunya di dalam ujian skripsi, karena dari Riau dan tidak mungkin ke Mojokerto untuk diuji skripsinya, maka beliau harus cari sinyal yang kuat yang tidak putus-putus, dan ada sebuah gereja terdekat ya, ini kan terdekat tapi 3 jam naik bis. Dan beliau sempat itu ya, loyo, sempat diinfus untuk memberi kekuatan, karena kebetulan gereja yang dibuat ujian ini adalah bidang kesehatan ya, bidan gitu ya, jadi bisa menginfus saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan komplit ya, sinyal kesehatan. Jadi sebelum ujian ini kok keringat dingin dan sebagainya, diinfus dulu saudara. Setelah dinyatakan lulus, walaupun pakai revisi ya, memang normal seperti itu, akhirnya beliau itu jadi sehat ya, dinyatakan lulus jadi sehat. Tapi ketika beliau harus pulang, mau diinfus lagi ya, beliau katakan tidak usah. Tapi di bis sempat mau kolaps lagi ya, mau pingsan lagi di bis pulang ya, karena ya memang tubuhnya jadi lemah gitu ya. Nah, ini satu kesaksian yang dahsyat luar biasa. Sampai di rumah ternyata ya akhirnya bisa sembuh karena sudah aman, tenang gitu ya. Tapi masih mengalami ya, tidak bisa bicara dengan lantang, masih tubuhnya banyak lemah ya dan sebagainya. Tetapi beliau punya kesehatian bahwa merenungkan firman, tetap ikut doa fajar jam 4, tetap baca firman dan tetap memperkatakan firman, dan tidak mau dikalahkan dengan sakit penyakit yang mereka tidak ngerti ya, kena apa ini gitu ya. Maka mereka tetap berjalan makin hari makin kuat ke Sion. Amin saudara-saudara. Ya, karena apa? Mereka mau mendengar firman Tuhan setiap hari, saudaraku ya. Dan mendengar ini, sema ini dengan sungguh-sungguh, menyimak seperti seorang murid. Yang kedua, mengapa kita mendengar pakai telinga tetapi ada hubungannya dengan lidah kita? Kalau kita mendengar firman, maka lidah kita akan dikontrol oleh firman. Karena apa? Ada kuasa dalam perkataan kita. Ya, ada kuasa dalam kita memperkatakan firman Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan itu kan berkata demikian, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar ya. Kalau kita menghadapi keadaan dunia saat ini, kalau ada orang yang berkata begini, oh tokoku sepi gitu ya, saudara bilang apa? Iya sama, aku juga sepi gitu ya. Akhirnya sama-sama turun ya. Tetapi ketika saudara berkata, memang keadaan sepi, tetapi Tuhan sanggup memberi pelanggan, memberi pembeli. Amin. Amin. Mungkin kerjaanmu sepi, mungkin engkau berladang tidak ada hasil, tetapi perkatakanlah hari ini tidak ada hasil, besok pasti ada hasil. Amin, amin. Saudara. Karena di dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan. Amin. Nah, disinilah lidah bisa berbicara dengan kata-kata yang penuh kuasa. Mungkin pernah saya saksikan bahwa kalau nggak salah di Amerika Latin ya, entah Meksiko entah mana saya kok lupa ya, bahwasanya ketika satu RT atau satu desa itu mau menebang pohon ya, mungkin pohon itu terlalu besar
sehingga satu RT pun tidak sanggup untuk merubuhkannya ya. Ada kan pohon-pohon besar yang harus dirubuhkan karena mau dibuat jalan atau dibuat ladang pertanian dan sebagainya. Mereka tidak perlu mengeluarkan kapak, saudara. Tetapi mereka hanya berbicara, mengutuki pohon itu ya. Matilah engkau gitu ya. Matilah engkau pohon besar ini, tumbanglah engkau pohon ini ya. Pokoknya dikutukilah. Disuruh mati, disuruh tumbang ya. Dan ternyata pohon itu akan mengering, meranggas dan gampang untuk tumbang, saudara ya. Jadi dengan kata-kata kita ini bisa, dengan kuasa perkataan ini bisa apa ya, membuat seseorang untuk bangkit, tetapi juga bisa membuat seseorang untuk loyo ya. Seperti saya saksikan ketika saya mengurus suatu sertifikasi ya, sertifikasi halal dalam makanan, karena kami saya ya bergerak di bidang kuliner untuk mendidik jemaat atau orang yang membutuhkan untuk bisa wirausaha di bidang kuliner. Maka saya membutuhkan sertifikasi halal itu untuk kedai yang saya pimpin ya. Maka ketika saya pertama kali ke kantor Kemenak itu, yang melayani saya itu berkata, oh sudah habis kuotanya, nanti akan dibuka kuota baru, tunggu saja. Terus kalau berbayar berapa bayarnya? Jadi ada dua, yang berbayar dan gratis. Kalau berbayar itu mahal, katanya begitu. Berbayar itu mahal. Terus saya tanya berapa gitu. Ya tergantung jumlahnya, jumlah yang diajukan gitu, makanan-makanan, minuman yang diajukan. Itu saya sudah mungsret, saudara ya. Tahu gitu sudah loyo, langsung seret loyo ya. Waduh, kok harus masih nunggu lagi gitu ya untuk yang gratis. Dan mereka mengajukan persyaratan yang macam-macam. Ya saya bisa memenuhi persyaratan itu, tapi harus nunggu antrian lagi. Tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan ya. Ada seseorang bapak yang berkata, oh coba saya ajukan, katanya. Jadi mungkin beliau punya kuota yang untuk beliau gitu. Akhirnya singkat cerita, terima kasih yang mendukung doa ya. Akhirnya sudah keluar 75% sertifikat itu sudah diajukan, dan akhirnya saya memperoleh bahkan 3 jenis kelompok makanan yang bisa disertifikasi halal. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ternyata kalau kita betul-betul melekat kepada Tuhan, itu pertolongan selalu ada. Amin. Amin. Memang keadaannya kalau kita lihat tidak mungkin lah, ya tidak mungkin. Saya ini usaha apa, modal aja nggak sampai 10 juta dibandingkan dengan orang-orang yang bermodal ratusan juta bahkan miliar ya. Mereka mengurus tentu lancar-lancar aja gitu ya. Saya ini kan kecil, istilahnya hanya tidak besar-besar amat, hanya bisa menyajikan nasi pecel. Nasi campur ya. Orang-orang bisa luar biasa, bermacam-macam, bahkan dikaleng ya, atau dibekukan, diawetkan, pokoknya macam-macam ya. Saya cuma ya sehari harus dibuang karena itu kan tidak bisa awet, dan juga ya terbatas, masih belajaran semua. Saya mengajar dan belajar. Tapi ketika lidah kita dipakai untuk hal-hal yang positif, tujuan visi misi kita untuk membangun iman, mengajak orang-orang yang hidupnya susah untuk bisa ada jalan keluar, untuk bekerja dan mendapatkan hasil untuk sekolah anak, untuk uang jajan anak ya. Nggak usah muluk-muluk yang besar sampai beli rumah barang, nggak usah muluk-muluk yang besar dulu ya. Yang kecil-kecil dulu.
bisa kasih uang jajan anak, bisa nyekolahin anak, ya itu sudah happy banget gitu ya. Nah, jadi inilah ya, kalau kita mau telinga kita pakai untuk dengerin firman ya, kemudian lidah kita pakai untuk memperkatakan firman itu, pasti yang baik itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita pasti mendapatkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi saya sedikit bersaksi ya mengenai orang-orang yang bergabung di kedai kami. Ternyata ia bilang, aku bisa bayar uang sekolah anakku masuk sekolah tanpa meminjam ya. Karena apa? Saya menabung. Saya enggak tanya dari mana tabungan itu ya, pastinya karena dia kerja ya. Dia kerja, tiap minggu ada uang dibawa pulang, itu ditabung. Dari suaminya juga kerja sebagai tukang angkut jasa angkut barang ya. Itu mereka tabung sehingga 3 anak ya, yang satu masih sekolah PAUD ya, gak berbayar, itu gratis di gereja kami, yang 2 SMP dan SMA ya. Mereka bisa bayar uang masuk karena bareng, saudara. Bayangkan kalau saudara punya anak terus masuk SD, SMP, SMA bareng jret gitu ya, bisa pingsan nggak? Saya rasa walaupun nggak pingsan tapi pusing ya, karena harus mengupayakan uang masuk sekolah 3 anak sekaligus. Ini ada hamba-hamba Tuhan yang demikian, itu banyak ya. Maka dari itu, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita ngomong, lidah kita dipakai untuk ngomong firman Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkatnya dari langit. Amin. Amin. Kalau Pak Yusak ini ngomong apa, pasukan langit ya. Pasukan langit kalau sudah mulai berdoa, maka berkat itu mengalir ya. Mungkin hari ini belum ada jawaban ya, tapi terus saja mendengar suara Tuhan, terus saja berpaut kepada Tuhan, terus aja lidah kita dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Seringkali iblis itu menaruh intimidasi ya dalam pikiran kita. Jadi peperangan rohani ini di pikiran aja, di area pikiran kita ini loh. Seperti saya kan perang rohani ya, aduh sudah habis kuotanya, harus menunggu ya. Tetapi ketika saya berpikiran pasti bisa, Tuhan sudah buka jalan. Kalau nggak bisa itu ya nggak apa-apa, aku disuruh nunggu ya nunggu. Jadi niat yang baik, tapi saya nggak ngomel-ngomel dan sebagainya. Lidah saya perbuat untuk berkata, pasti bisa. Akhirnya ya bisa sungguhan saudara ya. Tetap aja saya lakukan seluruh persyaratannya, itu saya lengkapi. Walaupun hati ini ketar-ketir ya. Hati ini kadang ciut, kadang lebar, kadang ciut, kadang lebar, kadang loyo, kadang kuat gitu. Tetapi tetap aja berjalan sampai ke Sion ya. Tetap aja berjalan sampai mendapatkan. Hari ini siapa yang gitu? Mekar mingkup. Hatinya mekar mingkup, sedikit senang, sedikit susah, sedikit senang, sedikit susah. Bisa enggak ya? Percayalah, kalau Tuhan sudah kasih visi misi itu dalam hidupmu, pasti akan terjadi. Amin. Maka dengarkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Itu 2 itu aja sudah. Itu sudah luar biasa. Jangan kita iya ya enggak bisa, aku pasti gagal ini, enggak diizinkan ini ya. Saudaraku, saya itu mempersiapkan sampai kayak orang apa ya? Ya capek karena harus menata, membersihkan semua, karena disurvei ya saudara. Izin-izin itu semua disurvei. Ini ada kurang 2 orang yang akan mensurvei kembali. Tetapi ketika survei pertama sudah lulus, itu rasanya kayak ujian skripsi ternyata ya. Minta izin aja
seperti ujian skripsi ya. Karena dengan izin itu maka semua pintu di depan yang tertutup itu akan terbuka. Jadi hari ini kamu jangan putus asa. Mungkin engkau sedang mengupayakan izin-izin apapun. Entah itu izin sekolah, apapun lah, izin gereja, izin apapun lah dalam hidupmu. Mau bikin perusahaan, apa saja organisasi yang sedang engkau rintis, atau sedang membayar pajak lah, ini itulah yang engkau nggak tahu, nggak mampu. Tetapi bersama Tuhan engkau pasti dimampukan. Amin. Amin. Saya memang jalan sendiri ya. Ada rekan yang setia bersama saya itu Bu Rima ya. Beliau juga sedang merintis ini. Ya, tapi Pak Gem ya membantu. Cuma dalam pengurusan beliau tidak ikut-ikut. Membantu yang beliau bisa gitu ya. Tentu ngerti gitu ya. Apa yang bisa dia bantu ya. Sebagai pedagang. Nah, yang memberi nasihat, memberi arahan dan sebagainya ya, berdoa itu yang paling saya butuhkan. Itu manjur itu berdoa. Beliau selalu berdoa setiap pagi, itu selalu berdoa ya, mendoakan kita semua. Setelah siaran ini ya, kami masih setengah jam berdoa untuk keluarga, untuk kebutuhan siapapun yang perlu didukung doa, tetap didoakan dengan doa yang tekun ya. Maka saya percaya semua yang terlibat di dalam renungan pagi ini, baik yang di Jakarta, di Surabaya, di New York, di New Zealand, di Sydney, di Jerman, semuanya pasti mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kalau sekolah ya lulus dengan baik, kalau ia sakit maka ia disembuhkan. Kalau ada masalah, kekurangan ekonomi, pasti disediakan. Kalau ada hal-hal yang pertengkaran, selisih paham, pasti Tuhan beri jalan keluar. Karena apa? Tuhan yang menyelesaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Hari ini tidak usah takut. Menghadapi hidup ini tidak usah takut. Kita dengar aja firman Tuhan. Kita perkatakan aja firman Tuhan. Shalom Bu Lasma. Ini Pak Henry sama Bu Viken sedang naik kereta api ya. Pagi tadi menuju Semarang. Puji Tuhan, mereka melayani di Semarang. Kita dukung doa juga. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadi rema dan kekuatan bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersama Engkau, kami tetap kuat, kami tetap berjalan, tidak lelah dan berlari tidak lesu. Kita terus berjuang di dalam Engkau Yesus, dan Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami. Engkau berikan semangat kepada kami yang luar biasa untuk kami tetap berjuang di dalam kehidupan ini Tuhan. Ya, memang masalah banyak sekali Tuhan yang terjadi, tapi bersama Engkau pasti kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan Engkau pasti buka jalan bagi jalan-jalan yang kami tempuh ini. Terima kasih Tuhan. Dan semua masalah-masalah yang sedang hadapi, semua bisa diselesaikan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah berikan kekuatan bagi kami untuk kami mengatasi semuanya ini. Sehingga kami timbul menjadi kekuatan baru, kami menjadi menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami di renungan gembala ini, baik yang pagi ini, nanti siang maupun nanti malam. Dimanapun mereka berada di seluruh bumi ini Tuhan, mereka mendengar firman-Mu, dan biarlah mereka memperkatakan firman-Mu, sehingga masalah-masalah dalam hidup mereka terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami belajar untuk tenang, karena tiap-tiap ujian membutuhkan ketenangan. Tuhan berkati Ibu Elsa, Ibu Masani yang menggembalakan umat-Mu di Sumatera. Fasilitas mereka memang terbatas. Seluruh daya tenaga rasanya habis untuk menabur firman-Mu di Pulau Sumatera. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.
Tuhan memberi kesembuhan buat Bu Elsa, juga Pak Tobing, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk segala mujizat yang sudah Kau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Rebeka Sirait di Papua, untuk pelayanan yang berat di Papua. Tuhan menyediakan sarana, Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Demikian juga untuk Ibu Lasma di Semarang, di dalam perintisan gereja, di dalam perintisan persekutuan doa, di dalam penginjilan oleh Bu Lasma, di mana berkat Tuhan melimpah untuk beliau. Tuhan tolonglah supaya beliau dapat tempat yang permanen dan juga dapat menggembalakan umat dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk perjalanan hamba-hambamu untuk besok berkhotbah. Mungkin mereka harus keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Tuhan sertai mereka sehingga pulang pergi selamat dan dapat mempertobatkan orang-orang dengan kuasa perkataan mereka, dengan kuasa firman daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Pak Yusak yang sedang merintis pekerjaan di Jember, di pantai, untuk Tuhan nelayan-nelayan. Tuhan tolong Engkau memberikan dana yang cukup, walaupun itu besar, tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami belum tahu kebutuhan setiap umat-Mu yang ada di sini, tetapi kami percaya mereka semua pasti mendapat pertolongan. Juga Bu Ami yang merencanakan dalam kehidupannya sesudah ia sendiri di dunia ini, ditinggalkan oleh suami terkasih. Tuhan beri kekuatan dan beri hikmat marifat supaya Tuhan ia dapat melanjutkan pemberitaan Injil dengan luar biasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Sus. Haleluya. Bu Kristiani, selamat pagi. Bu Ruth Sali Kode, semuanya God bless you. Selamat beribadah besok. Senin kita ketemu lagi. Haleluya. Amin, amin, Amin.